Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my wonderful students. How are you today? I hope that all of you are in healthy condition. Always be blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala, not only you, but also your family and people around you. Today, we meet again in English class with me, Mrs. Delia. And our topic today is about the simple past tense. This is the opening of our class. I will make sure all of you are attending my class now. But if you cannot join my class, you should ask for my permission. Before we start this lesson, it's better for us to pray. May Allah give us knowledge and understanding and help us when we are confused during this lesson. Baiklah, my wonderful students, Ibu ingin menyampaikan sebelum kita mulai belajar bahwa kalian harus ingat satu hal. Meskipun kita sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian tidak boleh patah semangat. Kalian tetap harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Wherever you are, always be remembered. Keep your learning spirit high. Karena meskipun dalam keadaan seperti ini, belajar tetap nomor satu. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi, tetaplah kalian semangat seperti apapun keadaan kita saat ini. Okay, my wonderful students, before we start this lesson, I would like to give you a warming up. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian pemanasan terlebih dahulu. Nah, seperti apa warming up-nya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Okay. Pay attention to the coloring word. What are they showing? Nah, perhatikan nanti ada 5 kalimat yang muncul. Setiap kalimat akan ada kata yang diwarnai. Apa yang sedang mereka tunjukkan dari warna-warna tersebut? Nah, perhatikan ya. Oke, kalimat pertama. This is the first sentence, so I will read it for you clearly. They had breakfast an hour ago. Ada 2 warna di sini, biru dan hijau. Yang biru yang diwarnai adalah had dan hijau an hour ago. Okay. The next, students studied English yesterday. Kembali, there are 2 colors here, the blue one and the green one. You should notice what are they showing to you. Okay, the next is Mr. Abdul met Mr. Ahmad last week. This is also, there are 2 colors here, the blue one and the green one. And next, the boys played volleyball at the beach 2 days ago. There are still 2 colors here. And the last sentence is Kevin celebrated his 17th birthday party last month. What are they showing to you? Can you notice them? Ternyata they are showing, apa yang sedang mereka tunjukkan dengan warna-warna tersebut. Nah, warna-warna tersebut ternyata ada hubungannya dengan materi pelajaran kalian hari ini. Sengaja Ibu warnai di penggunaan kata kerja dan time signalnya. Nah, ternyata yang berwarna biru seperti had, studied, met, play,
and celebrated itu ternyata adalah kata kerja bentuk kedua. Apabila dinyatakan dalam kalimat, setiap kalimat yang memiliki kata kerja bentuk kedua berarti kalimat tersebut sudah terjadi atau peristiwa dalam kalimat tersebut sudah terjadi. Nah, sementara yang berwarna hijau menunjukkan time signal atau tanda waktu. Kalau kita lihat di sini, an hour ago artinya 1 jam yang lalu. Yesterday artinya kemarin. Last week artinya minggu lalu. 2 days ago artinya 2 hari yang lalu. Last month artinya bulan lalu. Kelima tanda waktu ini menunjukkan bahwa suatu kejadian sudah terjadi, sudah lewat atau sudah lampau. Nah, maka dari warm up tersebut dapat kita simpulkan ternyata kata kerja bentuk kedua dan time signal yang tadi sudah kalian ketahui artinya mencirikan simple past tense. Nah, wonderful students, itulah materi kalian hari ini, simple past tense. Kenapa sih harus belajar simple past tense? Karena tenses ini adalah pelajaran yang akan membawa kalian kepada bab selanjutnya. Jadi belajar simple past tense dulu, maka akan membantu kalian untuk memahami bab selanjutnya pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Today, this is about simple past tense. Today you will study about the definition, the usage, the pattern, and the example of simple past tense. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah masuk kepada pembelajaran inti. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, penggunaan, pola, dan contoh simple past tense. Oke, I will tell you your learning purpose. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran agar kalian tahu apa yang harus kalian capai setelah selesai pembelajaran ini. Yaitu diharapkan kalian sebagai peserta didik setelah pelajaran ini selesai, kalian mampu pertama menemukan kata kerja yang tepat dalam struktur kalimat simple past tense sesuai gambar atau situasi yang diberikan. Jadi ingat ya, kalian harus bisa menemukan kata kerja. Kemudian menerapkan penulisan kalimat simple past tense sesuai strukturnya. Nah, ini tujuan inti ya. Setelah belajar harus bisa menerapkannya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyusun arti kata kerja bentuk kedua ke dalam tabel kosakata. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kalian memperkaya kosakata kalian terhadap tenses simple past tense. Nah, pastikan kalian bisa mencapai semuanya hari ini. Oke, we get start. We start from the definition. Jadi, ibu sengaja memilihkan definisi berbahasa Indonesia agar lebih mudah untuk kalian pahami, karena bagaimanapun juga ini adalah grammar. Pemahaman lebih penting. Jadi simple past tense adalah suatu bentuk tanda waktu sederhana yang menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Okay, the second one it is about the usage atau penggunaan. Simple past tense digunakan untuk mengekspresikan kegiatan atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. The next one is about the pattern atau pola kalimat. Nah, pola kalimat simple past tense ada dua. There are two pattern of simple past tense. Yang pertama, simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi simple past tense yang memakai kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan ada dalam bentuk reguler dan irregular, di mana reguler berarti beraturan dan irregular tidak beraturan. Kemudian
Yang kedua, ternyata simple past tense ada yang menggunakan non-verb atau tidak pakai kata kerja. Lalu pakai apa? Simple past tense yang kedua menggunakan to be. Nah, to be yang digunakan di sini hanya dua, yaitu was digunakan oleh subjek I, she, he, dan it. Sementara to be were digunakan oleh subjek you, they, dan we. Jadi simple past tense yang menggunakan to be kombinasinya adalah menggunakan kata sifat atau kata benda. Sementara simple past tense yang pertama tadi hanya menggunakan kata kerja saja. Jadi dari polanya ada dua ya. Sekarang kita masuk dulu kepada simple past tense yang menggunakan kata kerja. Pola pertama tadi ya. Nah, perhatikan untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di mana kalimat positif menggunakan subjek, kata kerja bentuk kedua, dan objek. Kemudian bentuk negatifnya ada subjek, ada did, ada not. Lalu kalau ada did, kata kerja kembali ke bentuk pertama. Nah, untuk kalimat interrogatif, did-nya ditaruh di depan, kemudian disusul oleh subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama, lalu ada objeknya. Ingat, apabila did muncul dalam kalimat negatif dan interrogatif, maka kata kerja kembali ke bentuk pertama. Contoh, di sini ada Naura went to school yesterday. Itu dalam bentuk negatif, kata kerja yang digunakan adalah when. Dimana bentuk pertamanya adalah go, kemudian karena dia sudah past tense, go berubah jadi when. Artinya Naura berangkat ke sekolah kemarin. Ketika dia dirubah jadi kalimat interrogatif, dari kalimat negatif, Naura did not go. Nah, setelah kata Naura ada kata did, ada kemudian ditambah not, go yang tadinya when berubah jadi go. Karena ada did, kata kerja pasti kembali ke bentuk pertama. Nah, Naura did not go to school yesterday. Biasa kamu singkat did not jadi didn't. Jadi kamu boleh mengucapkan juga Naura didn't go to school yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, seperti rumusnya tadi, did kita taruh di depan dahulu, baru diikuti oleh subjeknya Naura. Did Naura go? Kembali lagi go. Kenapa? Karena ada kata did. Ya, jadi go tetap menggunakan bentuk pertama. Did Naura go to school yesterday? Karena ini interrogative sentence, tentu dia butuh jawaban. Kalau yes jawabannya, maka yes she did. Karena Naura adalah perempuan, maka kita pakai subjek she. Nah, lalu karena bertanya dengan did, setelah she ada kata did, jadi yes she did. Nah, kalau no, did Naura go to school yesterday? No, she didn't. Nah, ingat ya, kata did muncul dalam kalimat negatif dan interrogatif, maka kata kerja harus kembali ke bentuk pertama. Itu pola yang menggunakan kata kerja. Sekarang kita lihat pola yang menggunakan non kata kerja atau non verb. Berarti kombinasinya adalah kata sifat atau adjektif dan noun kata benda. Contohnya di sini, ibu menggunakan non verbnya adalah sick. Sick itu artinya sakit, berarti kata sifat. Nah, di sini harus pakai to be. Subjek harus bertemu dengan to be was atau to be were, lalu diikuti oleh adjektifnya baru objeknya. Nah, objeknya di sini bisa time signal. Kemudian untuk bentuk interrogatif ada kata not di situ ya. Nah, untuk interrogatifnya to be diletakkan ke depan. Seperti ini. Untuk kalimat positifnya, she was sick for 2 days. Kita tahu tidak ada kata kerja di sini karena kita sudah menggunakan kata sifat. Maka kalau ada kata sifat, to be wajib dituliskan setelah subjek. Kalimat interrogatifnya, she was not sick for 2 days.
Nah, interrogatif itu negatif. Interrogatifnya, was she sick for 2 days? Karena dia interrogatif, tentu dia butuh jawaban. Kalau yes, maka akan jadi yes, she was. Kalau no, no, she wasn't atau was not. Nah, subjeknya akan apa? To be akan berubah bila subjeknya kita ganti. Karena kebetulan di sini subjeknya was, she, maka to be-nya jadi was. Kalau nanti subjeknya they, maka to be-nya harus kita pakai were, ya. Jadi penggunaan to be sangat bergantung kepada subjek. Nah, berikut ini Ibu akan memberi kalian daftar kata kerja reguler dan irregular. Nah, disebut dengan ini irregular dulu, disebut dengan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kenapa? Karena perubahan bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu nggak sama, berubah-berubah. Tapi nanti pada yang regular verb perubahannya sama dari bentuk kedua menjadi bentuk ketiga. Nah, kalau ini nggak sama, perhatikan ada kata deal. Bentuk keduanya ada dealt dengan T dan bentuk ketiganya juga seperti itu. Ada dig jadi duck, dog. Kemudian ada dive jadi dove, dived. Nah, jadi tidak teratur perubahan dari kata kerja pertama melompat ke kata kerja kedua sampai di kata kerja bentuk ketiga pun kita tidak bisa memprediksi perubahannya. Jadi dia berubah. Oke, berikutnya ada kata eat jadi ate jadi eaten. Nah, untuk seluruh kata kerja di sini kalian bisa membacanya, ya, dan menyalinnya ke dalam buku kalian. Sangat banyak sekali daftar irregular verb ya. Kalian juga bisa melihat di kamus dan googling. Nah, irregular verb dan regular verb adalah syarat mutlak dari simple past tense. Jadi kalian wajib tahu, makanya Ibu kasih listnya. Ini untuk irregular. Nah, ini yang regular. Perhatikan, regular di belakangnya itu dari verb 2 menuju verb 3. Ya, itu rata-rata belakangnya berakhiran dengan huruf E dan D. Ada ed di belakangnya. Berarti dia termasuk ke dalam kata kerja regular. Jadi membedakannya gampang sekali ya. Irregular perubahannya tidak teratur, sementara regular dari verb 2 ke verb 3 perubahannya kelihatan sekali sama semuanya. Di belakangnya ada kata ed dan ed. Nah, ingat kita tidak menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Simple past tense hanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kenapa Ibu tuliskan bentuk ketiga? Ini hanya sebagai perbandingan saja, perubahan dari verb 2 menuju verb 3. Tapi khusus di simple past tense kita hanya fokus pada verb 2 saja. Nah, I will give you the example of simple past tense ya. Jadi ini banyak sekali contoh kalimat simple past tense di sini dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya atau questions. Kalian ingat konsep awalnya, apabila ada kata did, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Ambil contoh kalimat pertama di sini ya. He met. Met di sini adalah kata kerja bentuk kedua, di mana bentuk pertamanya lihat di kolom negatif yaitu meet. He met his wife 6 years ago. Kemudian pola negatif dia akan jadi he didn't meet her. Kenapa jadi meet? Karena tadi ada did. Setiap kali ada did, kata kerja kembali ke bentuk pertama. Kemudian di kalimat tanya atau di questions, did he feel sad yesterday? Nah, itu feel juga bentuk pertama. Oke? Sisanya nanti kalian bisa baca sampai habis ya. Silakan nanti difahami. Ingat saja konsep awalnya. Pada kalimat positif dia menggunakan verb 2, tapi pada kalimat negatif karena ada did, verb 2 berubah menjadi verb 1 atau kembali ke bentuk pertama. Begitu juga dengan kalimat tanya. Oke, ini contoh penggunaan simple past tense yang pakai to be atau yang non verb ya.
Nah, silakan nanti dibaca lagi. He was ill. Ill itu sakit. Kata sifat she was happy. Kata sifat it was cold. Kata sifat semuanya pakai to be. Ingat, to be hanya akan muncul apabila menggunakan kata sifat atau kata benda. Jadi, untuk kata kerja yang menggunakan untuk kalimat yang menggunakan kata kerja tidak boleh ada to be di situ. Let's practice. Ini latihan pertama. Ini bagian terpenting dari inti pembelajaran kita. Kalian harus bisa mengerjakan 2 latihan yang Ibu siapkan pada Google Classroom. Nah, latihan ini sama cara mengerjakannya dengan latihan yang ada di worksheet kalian nanti. Jadi harus disimak dan diperhatikan dulu sehingga kalian bisa mengerjakan latihan seperti yang dicontohkan. Lihat, nanti di latihan pertama kalian akan disajikan beberapa gambar. Di sini Ibu hanya mengambil 1 gambar saja. Kalau dilihat di sini ada laki-laki sedang menyetir ya. Dimana kata kerja bentuk pertama dari menyetir adalah drive. Ya, karena harus dirubah dalam simple past tense, harus dikembangkan jadi kalimat simple past tense, maka drive diambil bentuk keduanya, drive menjadi drove. Ini perubahannya sudah ada pada tabel. Bila tabel Ibu tidak mencukupi, kalian bisa googling tabelnya di internet, tabel kata kerja, baik reguler maupun irregular, banyak sekali ya. Nah, jadi dari kata drive berubah jadi drove. Karena simple past tense kita bisa mengembangkannya jadi kalimat. Ingat, ini berarti kalian sudah pada tahap menerapkan. Setelah mengenal kata kerja, kalian bisa menerapkannya menjadi kalimat. Maka kita akan tulis he drove car yesterday. Jadi pakai subjek, kata kerja bentuk kedua, pakai objek dan tanda waktu. Jadilah kalimat simple past tense yang sederhana. Nanti di worksheet yang kalian terima nanti pun ada latihan seperti ini. Tentukan dulu kata kerjanya, lalu kembangkan jadi kalimat simple past tense sesuai dengan struktur yang sudah diajarkan. Itu untuk latihan 1. Sekarang kita berpindah ke latihan 2. Nah, di latihan 2, tugas kalian adalah menyusun tabel kata kerja. Nah, tugas kalian adalah menemukan artinya ke dalam yang artinya tadinya berbahasa Inggris dirubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, dirubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat di sini Ibu sudah menampilkan kata kerja bentuk pertama dan kedua, kemudian artinya, kemudian keterangannya, apakah dia irregular atau regular. Nah, nanti tugas kalian di lembar kerja atau di worksheet ini meaningnya kosong ya. Nanti tugas kalian adalah menuliskan meaningnya, keterangannya pun kosong. Kalian yang tentukan sendiri apakah itu irregular verb atau regular verb. Ingat, tadi kita sudah bahas bagaimana membedakan irregular dan regular. Nah, jadi kalau di sini bentuk pertama dari kata kerja pergi adalah go. Bentuk keduanya when. Dia tergolong ke dalam irregular verb. Nah, latihan kedua kalian harus menyusun tabel kata kerja seperti yang Ibu contohkan. Take jadi took, artinya ambil, dia tergolong dalam irregular verb. Kenapa? Karena perubahannya tidak menentu. Kemudian sleep jadi slept, artinya tidur, pun dia tergolong ke dalam irregular verb. Nah, perhatikan contoh nomor 4, ada kata play. Kemudian berubah jadi played, di belakangnya ada id. Nah, berarti kata huruf E dan D menandakan bahwa dia adalah regular, artinya main. Kemudian ada kata cook, di belakangnya setelah jadi verb 2 jadi cook, artinya memasak. Dia juga masuk ke dalam kelompok regular. Nah, jadi pastikan kalian bisa menyelesaikan 2 latihan hari ini karena latihan tersebut merefleksikan tujuan pembelajaran. Bila kalian berhasil mengerjakannya, berarti tercapai deh tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, it's time to exercise. Jadi silakan cek your Google Classroom.
do the exercise as the example I given to you, given by your teacher in video. Submit the assignment on Friday at 9 p.m. So, jadi silakan masuk ke GC-nya, kerjakan latihan seperti yang sudah Ibu contohkan dalam video, dan jangan lupa kumpulkan tugas tepat waktu. Well, I think that's all for today. Ibu harap nanti kalian bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata simple past tense itu, apakah kesimpulan hari ini anak-anak? Ternyata simple past tense itu adalah tanda waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian sudah terjadi. Dan simple past tense terbagi dua, ada yang menggunakan kata kerja, ada yang tidak pakai kata kerja. Nah, yang pakai kata kerja harus menggunakan kata kerja bentuk kedua dalam bentuk regular dan irregular. Sementara yang tanpa kata kerja menggunakan to be, maka temannya adalah kata sifat dan kata benda. Oke? Ibu harap semuanya bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik. Silahkan ditonton berulang-ulang. Nah, so it's time for me to end this class. See you in our next meeting. Let we say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. That's all for today. See you next week in our next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum.